GAR ini yang katanya, kata Sinta Madesari sendiri ya, ini bukan organisasi formal, itu ternyata punya kop surat ya, kemudian juga membuat laporan keuangan dari proyek yang mereka lakukan ya. Gue sih menangkap kesan ini upaya sengaja untuk memberikan image ya, bahwa gerakan kita ini loh punya etika nih, transparan ya, terbuka nih, terbukti laporan keuangan aja dijembrengin ke publik. Tapi kalau gue sih nggak mau tertipu ya, karena kalau gue lihat ini justru ya, ini persepsi gue ya, bisa benar bisa nggak salah ya. Ini upaya untuk menutupi adanya langkah-langkah lain yang lebih masif yang nggak boleh ketahuan ya. Bisa jadi termasuk adanya tangan-tangan yang bermain di balik manuver-manuver GAR itu sendiri. Halo guys, ketemu lagi Kamis 18 Februari 2021, sore-sore kita nongkrong seperti biasa di Coffee Break ya. Ini masih cerita tentang GAR, Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB yang belakangan bikin gaduh ya, gara-gara mengusik Pak Din Syamsuddin dan beberapa tokoh yang lain. Nah, kami di FNN itu dapat satu dokumen menarik dari salah satu alumni ITB yang kita nggak bisa sebutkan namanya. Ini adalah laporan keuangan proyek Din S. Ya, kayaknya Din S yang dimaksud adalah Pak Din Syamsuddin. Ya, ini laporan keuangan dikeluarkan oleh GAR ya, yang beredar kayaknya di beberapa WA group juga. Nah, kalau kita lihat guys, ini menarik ya, karena ternyata memang dialokasikan dana khusus ini sekitar 50,3 juta untuk memuluskan proyek ini, yaitu proyek memakzulkan Pak Din dari posisi sebagai anggota MWA ITB. Dan sebagian besar, sekitar 41,8 juta ini bersumber dari sumbangan pribadi para alumni, ada 71 orang yang ikut serta. Sampai di sini gue mikir ya, kok ada ya alumni ITB yang cerdas, kritis ya, itu mau cawe-cawe di urusan seperti ini. Ya, tapi itu hak orang ya, orang kan beda-beda. Nah guys, dari laporan tadi itu terlihat bahwa aktivitas itu dimulai 9 Juni 2020 ditandai dengan pemasangan spanduk pecat Din Syamsuddin ya, biayanya cukup gede 5,2 juta ya. Sampai gua mikir-mikir ini berapa banyak spanduknya. Ya walaupun di situ dicantumkan juga termasuk biaya penjagaan. Gua nggak tahu apakah maksudnya membayar aparat keamanan atau apa, I don't know ya. Nah, urusan spanduk pecat DS ini juga muncul tanggal 5 Agustus 2020 dengan dana 3,9 juta. Ada lagi nih spanduk MWASA ya. MWASA itu kayaknya Majelis Wali Amanat Strip Senat Akademik. 4 September dengan nilai 1,7 juta. Itu pos pertama ya, urusan spanduk-spandukan. Yang juga besar adalah hal-hal yang berkaitan dengan rilis dan kirim surat terbuka dan siaran pers ya. Ini ada cukup banyak ya. 25 Juni, 16 Juli, 25 Agustus, 23 Desember, 19 Januari 2021, 28 Januari dan 30 Januari. Nah guys, yang menarik ya, budget untuk masing-masing tadi rilis dan kirim surat ini cukup gede ya. Beberapa diantaranya bahkan itu more than 1 juta. Ya gue nggak tahu ini ngirim surat kemana ya. Atau mungkin maksudnya ya ini termasuk menyelenggarakan momen-momen siaran pers kayaknya ya. Atau press release ya, jadi ngumpulin wartawan mungkin. Nah pos lain nih yang cukup banyak adalah dan juga cukup sering ya, itu mengirimkan papan bunga dukungan ya. Ada 8 Desember, 12 Desember, 30 Desember, 13 Januari dan juga 29 Januari. Yang menarik, beberapa papan bunga itu gue nggak ngerti hubungannya apa sama Pak Din Syamsuddin ya. Misalnya ada papan bunga dukungan ke Brimob ya, ke polisi. Ada lagi nih yang 13 Januari ini adalah mendukung program vaksinasi. Ya gue gak ngerti. Nah urusan bunga-bunga dukungan ini gue jadi inget ya. Memang dalam beberapa waktu yang lalu kita lihat ya, ada beberapa case di mana ada pihak-pihak yang banjir dapat papan bunga dukungan ya. Lo ingat misalnya waktu Pangdam Jaya memerintahkan pasukannya untuk menurunkan ya spanduk atau baliho ya di Jakarta itu HRS, baliho FPI kan gitu ya. Itu karena dikecam banyak pihak mendadak tuh ya.
kantornya, markasnya Kodam Jaya itu dapat banjir bunga dukungan ya. Hal yang sama terjadi ke Polda Metro, ya kan? Setelah tewasnya 6 laskar FPI dalam insiden di kilometer 50 ya, itu juga banjir tuh karangan bunga. Terakhir ya Pak Muldoko, lu inget gak sih ya, habis dikecam banyak pihak ya, gara-gara di Tenggarai ya diduga terlibat dalam kudeta gagal Partai Demokrat, itu juga dapat dukungan. Ini kayaknya tradisi baru ya nih ya, ada orang-orang yang nggak tahu siapa nih kirim bunga papan ya. Kayaknya GAR juga aktif nih kayaknya dalam urusan mengirim bunga papan dukungan ini ya. Nah, ini menarik buat gua karena GAR ini yang katanya kata Sinta Madesari sendiri ya, ini bukan organisasi formal, itu ternyata punya kop surat ya, kemudian juga membuat laporan keuangan dari proyek yang mereka lakukan ya. Gue sih menangkap kesan ini upaya sengaja untuk memberikan image ya, bahwa gerakan kita ini loh punya etika nih, transparan ya, terbuka nih, terbukti laporan keuangan aja dijembrengin ke publik. Tapi kalau gue sih nggak mau tertipu ya, karena kalau gue lihat ini justru ya, ini persepsi gue ya, bisa benar bisa nggak salah ya. Ini upaya untuk menutupi adanya langkah-langkah lain yang lebih masif yang nggak boleh ketahuan ya. Bisa jadi termasuk adanya tangan-tangan yang bermain di balik manuver-manuver GAR itu sendiri. Ya, ini kedua kita bahas ya di podcast kita sebelumnya. Nah guys, upaya GAR untuk menciptakan tadi kesan beretika, profesional, transparan, terbuka itu ternyata jauh-jauh hari udah runtuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena gini, kan awalnya mereka mengklaim bahwa setiap mereka mengirimkan laporan, surat terbuka, press release ya, termasuk ya dalam kasus ini yang menyudutkan Pak Din Samsudin ini, itu mereka didukung oleh lebih dari 2.000 alumni lah, ribuan ya. Dan juga bukan cuma ITB tapi juga beberapa komunitas serupa di perguruan tinggi yang lain. Ternyata kemudian guys, ada beberapa alumni tadi, alumni ITB yang kemudian menyatakan keberatan dan mengaku bahwa namanya dicatut oleh GAR ya. Salah satunya adalah Denny Lumbantoruan ya, lo lihat tuh ya medsosnya. Nah, jadi maksud gue ini mencatut ini kan menggambarkan etika publik yang buruk ya, rendah sekali. Nah, kemudian jadi rame kan ya. Rame nih kasus ini ya, dugaan catut-mencatut ini sampai kemudian ini direspon oleh Humas Ikatan Alumni ITB Jakarta yang mengkritisi tindakannya GAR ITB. Nah, ini statement mereka nih. Pencatutan nama tanpa izin dan persetujuan pemilik identitas adalah kejahatan serius. Secara hukum sudah bisa diproses dengan KUHP pasal 378 dan Undang-Undang ITE pasal 27 dan 45. Nah, kemudian pesan ini guys yaitu mengajak para alumni ITB yang merasa namanya dicatut untuk bersama-sama melaporkan tindakan GAR ITB. Nah, ini lanjutan statementnya. Humas Ikatan Alumni ITB Jakarta berinisiatif membuka pos pengaduan terkait pencatutan nama alumni dalam publikasi yang dirilis oleh alumni yang mengatasnamakan komunitas alumni ITB tanpa persetujuan dari alumni yang dimaksud. Ya, pesan tadi mengklaim per 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB setidaknya sudah ada 17 alumni ITB yang melakukan pelaporan. Ya, nah ternyata dari 17 pelapor mayoritas ini 64,7% mengaku tidak menyetujui isi publikasi yang menyalahgunakan nama mereka. Kacau juga ya tadi. Mencoba bikin kesan transparan dengan membuka laporan keuangan, tapi di sisi lain ternyata ada kasus mencatut nama yang secara hukum guys itu very serious ya. Nah guys, tampaknya ini petualangan kotor GAR ITB ini ya semakin mendapatkan batu sandungan ya. Pasalnya 15 Februari yang lalu ini beredar siaran pers dari kelompok alumni ITB yang menamakan diri mereka Keluarga Alumni ITB Penegak Pancasila Anti Komunis, KAPAK, P-nya 2 ya. Nah ini lo bisa lihat ya screenshot dari rilis medianya. Nah kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, ini meminta agar Ikatan Alumni ITB segera bersikap terhadap kelompok GAR ini
yang dalam beberapa kejadian secara terbuka justru menunjukkan sikap yang tidak proporsional dan intoleran ya. Karena apa? Mengusik anggota MWA yang jelas terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga membawa-bawa persoalan identitas keagamaan yang sebelumnya nggak ada masalah, hubungannya harmonis-harmonis aja. Yang kedua juga diingatkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dimungkinkan untuk menuntut secara hukum. Ya. Yang ketiga menghimbau agar alumni yang tercantum namanya di dalam beberapa rilis GAR itu untuk segera mengevaluasi dan mengklarifikasi apakah betul diri mereka itu termasuk pada pihak yang bersedia bertanggung jawab secara kolektif mengenai pernyataan GAR. Ya. Yang keempat, alumni yang merasa dirugikan karena dicatut namanya agar segera melapor. Yang kelima, ini lebih tegas lagi nih, meminta Rektorat dan Senat Akademik ITB menindak kalau ada ternyata dosen ITB yang masuk atau terlibat dalam GAR dan juga menyatakan menolak campur tangan pihak yang tidak ada hubungan kelembagaan dengan ITB dalam urusan-urusan internal ITB ya, karena ini memang merusak banget ya, ini merusak nama baik ITB. Yang keenam, mengajak semua alumni ITB untuk selalu mengedepankan sikap kreatif dan kritis sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh ITB yaitu in harmonia progressio. Ya, ini nilainya ITB. Yang ketujuh, mengimbau Ikatan Alumni ITB untuk bertindak proporsional dan tidak berpihak dalam mencermati polemik yang sedang berlangsung ini, maksudnya polemik GAR, ya. Nah, siaran pers dari Kapak ini ditandangani oleh 19 alumni dari angkatan 1973 sampai dengan 1994 ya. Pas gue cek namanya, ini banyak nama-nama yang gue kenal ya. Teman-teman gue dulu waktu gue waktu gue sekolah di SMA di Bandung ya. Jadi rupanya nih ya gue senang juga nih, teman-teman gue ini tetap jadi aktivis ya. Dari dulu mereka aktivis dan tetap mereka jadi aktivis dan ternyata mereka punya kepedulian untuk menjaga nama baik alma mater mereka gitu ya. Nah guys, gue pengen bahas sedikit ya, kenapa sih kita itu sangat menyesalkan manuver GAR ITB? Ya, pendek aja sih buat gue, karena ini kemudian menciderai ekspektasi kita tentang positioning dari sebuah universitas. Apalagi universitas yang sangat ternama, kebanggaan kita sebagai bangsa yang sudah banyak menghasilkan cendekiawan-cendekiawan yang luar biasa yang menjadi pemimpin dari bangsa dan negara kita di masa lalu. Ya. Apa yang gue sebut sebagai positioning itu? Dalam sependek pemahaman gue ya, ada dua institusi di negara ini, di negara manapun di muka bumi, di negara demokrasi yang secara permanen itu harus menjadi oposisi terhadap pemerintah. Ya, yang pertama adalah kampus dan yang kedua adalah pers. Ya, ini by nature ya, keduanya ini harus menjadi oposan, ya, menjadi watchdog dari aktivitas atau dari kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Kalau tidak, bahaya. Kalau dua ini tadi institusi ya, kampus dan pers, kemudian berubah menjadi pendukung dan penjilat kekuasaan, maka ini merupakan lonceng kematian terhadap demokrasi kita. Dan kita tentu tidak menginginkan hal itu. Ya bisa lu bayangin, kalau perguruan tinggi sekelas ITB kehilangan fungsi itu, apa kabar perguruan tinggi yang lain? Ya, itu aja guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.